Yo teman-teman, gila, setelah 2 tahun musibah corona covid yang berkele, akhirnya visa WHV dibuka lagi. Teman-teman bisa coba apply visa tersebut untuk bisa datang ke Australia. Dan gue mau menggunakan momentum ini untuk share ke kalian tips dan triks gimana untuk dapat kerjaan di Australia. Kepo? Penasaran? Excited? Gue juga excited untuk bisa sharing informasi yang berguna ini buat kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Gue bahas saat ini juga. Pantengin terus. Oke, gue bahas dengan buku contekan. Biar gue bisa ngejelasinnya ini secara order, secara bagus, biar nggak belepotan. Oke, poin pertama ini mengenai tips dan triksnya. Web job hunting yang ada di Australia. Jadi di Australia ini salah satu yang paling terkenal yaitu seek.com, seek.com. Nanti gue bakal nama-nama website tersebut bakal gue taruh di layar untuk kalian bisa lebih tahu lebih gampang. Yang Seek yang pertama, terus yang kedua Indeed, terus yang ketiga Gumtree. Cuman yang Gumtree ini gak terlalu profesional lah kerjaan-kerjaan yang ada, karena Gumtree itu website yang all in one. Jadi dia juga untuk marketing, jualan, rental kamar, kemudian barang-barang second hand, kemudian dia juga nyari kerjaan, nyari pegawai, nyari tenaga kerja secara casual, secara apa, semuanya itu di Gumtree. Jadi kalau Gumtree ini kerjaannya tuh modelnya nggak terlalu yang benar-benar profesional banget. Ada juga sih, cuman sangat-sangat ini ya, terlalu dikit lah. Jadi untuk kalau yang mau benar-benar profesional banget, yang kerjanya sangat-sangat bagus untuk berkarir, itu Seek yang pertama, yang kedua Indeed. Cuman kalau memang untuk nyari yang kerjaan yang hospitality dan segala macam itu, Gumtree juga lumayan. Jadi bisa dari 3 itu. Nah, itu untuk yang webnya. Cuman kalian juga bisa dapat informasi mengenai kerjaan tuh banyak tuh di Facebook. Nah, di sini nih banyak hal yang gue pelajarin setelah 2,5 tahun di Australia. Di Indonesia kan Facebook dikacangin ya, dianggap kayak lu kuno, lu anak zaman kapan lu main Facebook, gila. Zaman sekarang Instagram dong, TikTok dong, apalagi Snapchat dong, terus misalnya Twitter ya. Gue nggak terlalu main Twitter dan segala macam juga sih. Jadi pas gue di Australia pada pakai main Instagram udah pasti, Facebook gitu. Jadi mereka tuh di sini nggak terlalu WhatsApp. Jadi di Facebook group itu banyak informasi. Jadi kalian yang punya akun Facebook ya sekedar nyari informasi gitu. Kalau kalian yang nggak punya akun Facebook, buat, karena di situ banyak banget informasi. Karena grup yang ada di Australia ini Facebook gitu, banyak banget grup tentang anak udah pasti anak WHV, kemudian grup tentang hospitality job, mining job, kemudian misalnya tentang administration job, tentang visa pun semuanya itu di Facebook group. Jadinya penting kalau kalian yang nggak terlalu main aktif Facebook di Australia, mau nggak mau harus belajar gitu loh. Messenger juga mereka banyak banget menggunakan Messenger. Yang pertama ya, web job hunting itu. Nah, di Seek, Indeed, Gumtree, gue mau agak kasih penekanan dikit. Jadi seek.com itu sistemnya itu lu bakal upload CV lu atau resume lu, kemudian biodata lu, pengalaman terakhir lu dan segala macem. Nah, di situ mereka yang akan research sendiri gitu loh, menggunakan sistem AI, menggunakan analisa tersendiri dari company-company banyak yang lihat seek.com, yang nanti mumpuninya yang merasa cocok CV lu, maka mereka akan kontak. Di saat yang sama, seek.com akan menampilkan iklan-iklan kerjaan. Jadi 2 arah, hampir sama lah kayak Jobstreet kayak gitu. Indeed juga, jadi sistemnya yang bersama. Dari company bakal nyari calon karyawan, CV lu yang akan dilihat. Sementara dari posisi kita yang nyari kerjaan, ya company-company itu yang lagi nyari pegawai yang kita bisa coba apply. Jadi both way. Cuman lagi-lagi ya, ya namanya juga orang berusaha ya. Pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Banyak orang yang merasa susah untuk dapat dari Seek, cuman ada juga orang yang selalu berhasil dapat dari Seek ataupun dari Indeed ataupun dari Gumtree. Yang pertama. Nah, yang kedua, ini lebih ke arah mengenai sistem bekerja di Australia. Jadi kalau di Indonesia biasanya ngelamar kerja ikatan kontrak kayak outsourcing, atau enggak pegawai tetap, atau enggak part timer kan gitu kan. Nah, kalau di Australia ini ada, itu sama ya, full timer, part timer. Yang ketiga adalah casual. Nah, untuk masalah tiga posisi kerjaan ini sangat mempengaruhi kalian nanti dapat
fasilitas, kemudian gaji, jumlah gaji yang paling penting itu jumlah gaji ya, karena casual itu gaji yang paling besar. Jadi di sini banyak banget orang-orang yang bekerja sebagai casual karena gaji. Posisi gue juga saat ini kerja di mining casual, jadi per jam. Jadi udah tau juga ya, kalau di Australia gajinya itu per jam, bukan per month atau per 2 minggu. Itu base-nya itu dihitungnya per jam. Cuman nanti pas dikirim ke rekening kita, itu ada yang per minggu, ada yang per 2 minggu. Nah, kalau misal kalian mau mencari pengalaman, gue anjurin itu casual. Kenapa? Karena dari casual ini sendiri fleksibel, nyari kerjaannya juga nggak susah ya, karena mereka kebanyakan juga kalau nyari casual, si employer ini kadang-kadang untuk ngisi slot-slot beberapa posisi yang lagi ditinggalin sama pegawai mereka, misalnya lagi cuti atau lagi liburan atau lagi sakit. Sehingga casual ini enak banget. Kalau kalian dalam seminggu mau kerja 3 kerjaan dan semuanya casual, kalau kalian dapat waktunya dan dapat ya tempatnya juga enak dan affordable dan segala macam, bisa tuh 3 kerjaan fleksibel, dan casual gajinya lebih gede. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu gimana nyari posisi yang lebih enak gimana, ya kalian bisa pertimbangin full timer, part timer, sama casual. Kebanyakan sih anak WHV casual ya, karena ya kita juga masih pakai visa temporary ya. Jadi buat apa kita jadi full timer? Full timer itu ya tergantung orangnya juga sih. Kalau misalnya mereka dapat full timer, terus dalam 3 tahun ke depan mereka ngeliat kerjanya bakal bagus, ada yang langsung ambil full timer. Karena dari full timer itu mereka dapat cuti sakit, mereka dapat kayak banyak fasilitas-fasilitas yang lainnya lah, kayak dalam segi ininya, kalender kerja ya. Kalau casual itu kalian dihitungan kalender kerja ya, kalau lu nggak kerja ya nggak dapat duit, sesimpel itu. Cuman gaji lebih gede. Kalau full timer gajinya lebih dikit, cuman nanti ada kalender kerja gitu, kayak misalnya lu nggak ambil cuti liburan lu, nanti bisa direpel, nanti dapat duit itu gimana, gua nggak tahu ya. Cuman itu full timer gitu, hampir sama lah dengan di Indonesia kayak gitu. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, untuk gimana dapat kerjaan di Australia dengan mudah, kalian harus buat secepatnya ketika kalian nyampe di Australia, yaitu police clearance sama TFN. Gue berkali-kali buat video mengenai TFN tentang tax. Kenapa? Karena lagi-lagi ya, chance kita dapat kerjaan kita nggak ada yang tahu ya. Ada jodoh orang nanti dapat kerjanya yang pakai pajak, tapi lu pada nggak ada TFN. TFN itu ya buat nanti kalian dapat gaji dipotong langsung dari pemerintah, sehingga kalian legal kerjanya. Nah, itu kalau dapat kesempatan kerja yang pakai sistem tax based salary, kalian nggak dapat TFN, ketunda. Siapa tahu nanti orang lain yang punya TFN, gara-gara punya TFN tapi kualifikasinya nggak sebagus kalian, malah dia yang dapat, gitu kan, konyol kan. Jadi TFN itu penting. Kedua, police clearance. Nah, police clearance ini apa? Itu SKCK. SKCK di sini minum haus. SKCK di sini lumayan ini ya, sering ditanya, lumayan update karena lumayan penting bagi mereka ya untuk kriteria. Ada yang perusahaan nanya SKCK ini, SKCK yang gue pakai bahasanya. Sama juga police clearance. Ada yang 3 bulan terakhir, ada yang 6 bulan terakhir, tapi jarang yang nanya yang setahun terakhir, itu jarang banget. Jadi rata-rata yang standar tuh 6 bulan terakhir ataupun 3 bulan terakhir. Nah, itu bisa buatnya di kantor pos, $50 kalau sekitar $50. Ada juga yang online. Nah, gue nggak pernah buat yang online, cuman kalau yang kantor pos itu setelah kalian buat seminggu atau 14 hari atau 2 minggu hari kerja. Nah, jadi kalau kalian hitung, kalau mencari kerjaan, police clearance-nya tuh memakan waktu 2 minggu, iya kalian harus atur. Ketika nyampe di Australia, 2 minggu kemudian baru dapat police clearance-nya. Nah, harus cari kerjaan yang nggak terlalu meminta police clearance, yaitu kebanyakan yang casual ataupun restoran Asia. Sehingga itu jadi lagi-lagi strategi kalian ya. Jadi kalau misalnya dengan tahu halnya police clearance itu sangat penting dan memakan waktu 2 minggu, sehingga kalian tahu bagaimana mau mencari kerjaan yang sebenarnya tuh yang penting ada dulu deh gitu. Yang penting ada dulu sambil menunggu waktu police clearance itu dapat. Nanti kalau dapat nyari kerja yang lain kan gampang kan. Jadi lebih kerasa terorganize. Nah, itu yang nomor 3 ya. Nah, yang keempat, ini lumayan berrelasi nih dengan yang poin ketiga. Jangan terlalu picky. Jangan terlalu picky ini, jangan terlalu inilah ya, nyari kerjaan yang kayak
sesuai ideal kalian banget gitu. Kalau misalnya mau nyari kerjaan di hospitality, nggak mau cuci piring gitu, nggak mau jadi babu lah istilahnya, nggak mau yang terlalu bersih gimana gitu, maunya yang waiter waitress yang bening-bening, yang kerjanya kayak di Starbucks gitu, yang kayak kerjaan ganteng, kerjaan kece gitu kan. Ya susah juga sih ya kalau di sini. Kebanyakan malahan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, orang-orang lokal di Australia itu malah mereka lebih ini sih, lebih all out banget kerjanya, mereka lebih nggak peduli gitu. Jadi jangan kebalik gitu loh, kita yang baru datang banyak maunya gitu, sementara orang lokal di sini yang notabene-nya ya gimana ya, kayak mereka yang seakan-akan bisa lebih berhak untuk picky nyari kerjaan, tapi mereka nggak picky. Jadi kayak nggak masuk akal aja kalau kalian yang datang ke Australia nyari kerjaan tapi picky gitu kan, tapi terlalu milih kan, kayak nggak masuk akal, nggak logis gitu. Cuman gue yakin lu pada enggak lah ya, namanya juga kita benar-benar perantauan juga, orang juga nggak peduli ya kalau kita kayak mau bersihin sampah, orang nggak ada yang kenal, kita belum nyampe, jadi kayak ya kayak masa bodoh lah ya, penting kan duit, dolar, cuan. Yoi. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima, ini mungkin poin terakhir ya, karena nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu baik banget, yaitu cari kontak atau orang, teman yang lu tahu, yang dia itu udah tinggal di tempat tujuan lu, sehingga dia itu tahu suasana bagaimana bisnis di situ, gampang nggak nyari kerjaan sebelum lu datang ke Australia. Jadi lu perbanyak kontak personal lu, dari teman punya teman, dari grup WhatsApp, WhatsApp di Indo, yang misalnya temannya punya teman, kemudian lu pada janjian mau misalnya mau ke Melbourne, atau mau ke Sydney, atau mau ke Queensland, atau mau ke kemana. Jadi kayak gather information as much as possible. Jadi orang-orang yang ada di sana bakal kasih informasi berbagai macam. Jadi nggak cuma satu sumber ya, jadi dua sumber, 3 sumber, 5 sumber. Karena banyak teman-teman gue yang tahun ini, jadi yang mereka yang baru datang WHV gitu, yang dari mereka yang WHV yang udah dari 2019 cuman datang ke Australia telat, mereka kan dapat reimburse visa, jadi mereka udah datang ke Australia. Mereka kayak gitu sistemnya. Jadi mereka nanya ke gua, tapi mereka nanya ke teman yang lain, banyak yang lain, jadi kayak informasinya penuh gitu. Jadi jangan narasumbernya satu doang, narasumbernya banyak. Dan juga kalau misalnya mau ke stage itu ya harus tahu juga lah ya keadaannya, bisnisnya kayak gimana, expand-nya. Jadi the whole picture, the bigger picture, membuat kalian jadi makin tahu decision apa yang bakal kalian ambil gitu kan. Kalau misalnya mau ke Sydney berarti kerjanya hospitality atau apa, Melbourne apa, Darwin apa, Tasmania apa, Perth apa gitu kan. Jadi makin enak juga kalian kan, kayak nggak buta banget kalau mau ke sana, nggak bener-bener kayak nekat gitu yang terlalu dateng nyari sendiri, nggak ada temen kayak gua. Gue sih waktu 2,5 tahun yang lalu emang kacau sih, agak-agak terlalu nekat, terlalu ekstrim. Ada sih beberapa teman informasi, cuman ya nggak terlalu banyak banget gitu, karena kebanyakan teman-teman tuh ke East Coast, gue sendiri yang ke West Coast. Dan sampai sekarang pun gue survive ya benar-benar anugerah, mujizat banget. Dan ya ada juga sih teman-teman yang ke East Coast sampai sekarang mereka masih di East Coast, nggak pernah ke West Coast. Jadi kayak who knows gitu kan, people have their own decision, they have their own life, have their own story. Jadi oke, jadi itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak banget, nggak terlalu rocket science banget, nggak terlalu ribet, sesederhana itu. Cuman the very basic, you have to be always let loose gitu. Don't make yourself way to expect something yang gonna burden yourself. Jadi kayak bener-bener santai ke Australia, perantauan, kemudian gambling juga dong ya. Ada beberapa orang yang bisa dikatakan ya nggak sukses banget, cuman survive, dia dapat kerjaan. Cuman kalau misalnya kayak banding kayak kerjaan, wah dia lebih enak tuh gimana, jadi kebebalan tuh gimana gitu kan. Jangan kayak gitu. Jadi yang penting kalian tahu misi kalian ke sini mau ngapain tuh gimana. Dapat kerjaan puji Tuhan, syukur. Kalau enggak ya terus berjuang. Kemudian ya lagi let loose, don't get too stressed, don't get too way much expectation. So itu aja sih yang kayak poin-poin yang bisa gue share, ada 5. Jadi semoga bisa membantu. Pastinya ini banyak banget yang kekurangan, kayak mungkin masih bisa dieksplor lagi, mungkin masih banyak yang kalian bingung atau yang kalian
masih belum benar-benar ngerti gitu, silakan komen di YouTube channel ini ataupun di Instagram gue ataupun di Facebook gue. Jadi kalian mau nanya apapun mengenai dari WHV, kerjaannya, kemudian kayak lebih spesifik kayak gimana sih hidup di Australia, gue akan coba semampu gue menjawab dengan konteks gue, pengalaman gue, karena gue tinggal di Perth dan gue kerjaannya mining dan gue baru 2,5 tahun di Australia. Cuman ya lumayan lah gue bisa menjelaskan apa yang gue alamin selama ini, dan gue juga bergaul banyak banget dengan anak-anak WHV yang senior ataupun yang juga sama seangkatan gue yang makanya sehingga gue bisa mengambil kesimpulan 5 poin besar ini at least. Jadi kalau kalian mau banding-bandingin silakan. That's it. Thank you for watching, dan semoga kalian yang udah dapat visanya dan akan mau berjuang dapat visanya, welcome to Australia, join the family, dan semoga kalian juga bisa sukses, bisa menggapai mimpi kalian semua di Australia ini. Okay, thank you for watching and see you guys on my next video. Bye bye.